Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini Ibu mau merekam untuk kuliah hukum dagang Landeng pertemuan 11 dengan tema e-commerce. Tapi sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita awali dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, jadi pertemuan 11 Landeng ini temanya adalah e-commerce. Karena perkembangan zaman, maka kalau untuk perdagangan itu tidak hanya perdagangan yang dilakukan secara offline, secara tatap muka antara penjual dan pembeli gitu. Tapi setelah pasca pandemi itu ada perkembangan, yaitu adanya perdagangan yang menggunakan sarana teknologi yang disebut dengan e-commerce ya. Jadi perdagangan lewat elektronik, perdagangan elektronik. Ya, jadi perdagangan elektronik ini sudah diatur pada Undang-Undang Perdagangan kita, yaitu Undang-Undang Perdagangan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Apa sih e-commerce atau perdagangan elektronik itu? Menurut pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, maka yang disebut dengan e-commerce atau perdagangan elektronik yaitu adalah perdagangan yang transaksinya dilaksanakan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Apa maksudnya? Jadi kalau dulu kita kalau mau membeli sesuatu, kita pergi ke pasar atau ke toko ya. Kemudian kita langsung ya bertemu dengan penjualnya, kita milih barangnya, kemudian kita membeli ya, transaksinya terjadi, kita tanya harganya, kemudian kalau kita setuju, kita sepakat, maka kita akan langsung membeli dan membayar harga dari barang tersebut, dan barang tersebut akan diserahkan pada kita. Itu adalah perdagangan biasa ya. Tetapi kalau perdagangan elektronik itu adalah perdagangan yang menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Jadi ada perangkatnya elektronik ya, misalnya HP gitu, atau menggunakan prosedur secara elektronik juga. Misalnya bagaimana kalau kita mau membeli sesuatu dengan cara e-commerce, perdagangan elektronik ya, maka kita akan cari tokonya, misalnya Shopee dan sebagainya ya. Jadi mengacu pada pengertian diberikan pada pasal 1 angka 24 tersebut, itu terdapat perbedaan antara perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce dengan perdagangan yang biasa, yang seperti tadi Ibu sudah jelaskan ya. Sekarang apa pengertian transaksi ya? Tadi ya, transaksi itu adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara penjual dengan pembeli, kemudian ada pembayaran ya, kemudian menggunakan serangkaian alat ya, perangkat dan prosedur elektronik ya. Itu jadi unsur-unsur dari e-commerce itu ada persetujuan jual beli antara dua pihak, penjual dan pembeli, kemudian ada pembayaran menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik ya. Pada e-commerce dilakukan pada saat membuat perjanjian dan pada saat debitur melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang diperjanjikan
pada kreditur. Bagaimana, bisa dipahami? Ya. Jadi itu tadi unsur-unsur e-commerce menurut Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang 19 tahun 2016. Jadi ada dua pengertian e-commerce menurut Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dan Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Ya, jadi kalau menurut Undang-Undang ITE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik. Terima kasih.